Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, para ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim tidak sama dengan orang-orang kufar. Tidaklah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah keimanan yang ada dalam hati-hati mereka. Seorang muslim, dia sadar betul tentang hakikat kehidupannya di dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan penciptaan kita semuanya. Muslim sadar. Artinya setiap detik waktu yang kita lalui di atas muka bumi Allah Taala ini harusnya kita gunakan untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Waktu-waktu kita isi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita sedang berada dalam situasi seperti apapun. Termasuklah kita dalam keadaan tanazah, keadaan seperti sekarang sedang camping atau rekreasi, berada di pantai seperti ini. Ya, seorang muslim tetap dengan prinsipnya, tetap sadar diri gitu. Tidak over, tidak berlebihan, tidak keluar batas. Dan inilah yang membedakan antara rekreasinya orang-orang beriman dengan orang-orang kufar. Bedanya rekreasi orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak, yang buruk. Kita lihat orang-orang kufar, dia rekreasi enggak? Rekreasi juga. Jalan juga ke pantai. Orang-orang fajir, orang-orang rusak, pelaku maksiat, mereka rekreasi enggak? Rekreasi juga. Jalan juga ke pantai seperti kita sekarang ini. Akan tetapi di sana terdapat perbedaan yang mendasar, yang membedakan antara kita dan mereka. Apa bedanya? Mereka mendatangi tempat-tempat yang indah seperti ini, ya mereka tujuannya hanya dunia. Tujuan mereka hanya dunia saja, hanya untuk bersenang-senang. Mereka lupa kepada Allah Ta'ala, tidak memperhatikan hududullah, batasan-batasan yang Allah Ta'ala berikan. Adapun seorang yang beriman, ya orang yang beriman, perbuatannya senantiasa terkait dengan prinsipnya sebagai seorang muslim, berkaitan dengan zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Ya, maka kita di sini sekarang, subhanallah, ya di tempat yang indah, di salah satu bagian dari bumi Allah Ta'ala, kita datangi. Ya, bukan tidak boleh seorang muslim bertamasya seperti boleh, ya, tapi kita lihat bagaimana pelajaran yang harus kita ambil, kita petik. Kita tidak seperti orang-orang kufar, tidak seperti orang-orang fasik yang mereka hanya ya berfoya-foya, buang-buang waktu percuma, enggak. Tapi kita isi dengan zikrullah. Kita isi dengan mengingat Allah, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perpindahan antara siang dan malam, siang berganti malam. Kita lihat kemarin waktu sunset, ya subhanallah, siang berganti malam, kemudian malam berganti siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera kapal yang berlayar di atas lautan. Bima yanfa'un nas, yang membawakan manfaat begitu banyak bagi manusia.
Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa saja yang Allah Ta'ala turunkan dari langit berupa air. Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, yang air itu menjadikan bumi yang awalnya gersang, mati menjadi hidup, tumbuh rerumputan. Allah Ta'ala turunkan hujan, bagian bumi yang gersang menjadi subur. Wa basta fiha min kulli dabbah, kemudian Allah jadikan di bagian bumi tadi ada dabah, hewan-hewan. Ya, banyak hewan-hewan. Setelah bumi tadi mati gersang, Allah turunkan hujan, kemudian hidup tumbuh-tumbuhan, hidup pula di sana binatang-binatang. Fatasrifi riyahi wassahabil musakhkhari baina sama'i wal ard, kemudian angin yang bertiup, yang menggerakkan langit, yang menggerakkan awan. La ayati liqaumi yaqilun. Di akhir ayat Allah katakan, sungguh ini semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang apa? Yang berakal. Kita lihat sekarang bagaimana ombak ini, subhanallah, pasang surutnya air, matahari yang terbit dari timur tenggelam di barat, kemudian langit yang tinggi dan tidak ada tiangnya. Dalam Quran surah Ghazi Allah Ta'ala katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat bagaimana langit, bagaimana Allah tinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat bagaimana gunung yang Allah kokohkan. Ya, subhanallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, Allah Ta'ala ingin bagi kita untuk melihat tanda-tanda kebesarannya, dan ini adalah diantara tanda ataupun cara kita untuk apa? Untuk mengenal Allah Ta'ala, Rabbul Alamin. Ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, langit yang tinggi, yang tidak ada tiangnya, bumi yang datar, yang terhampar seperti sekarang ini, subhanallah, bisa kita lalui, gunung yang kokoh. Ini semua ada penciptanya, ada yang menciptakan, ada yang ngaturnya. Air laut seperti ini, di pantai yang indah ini, semua ada yang menciptakannya. Siapa menciptakannya? Allah Ta'ala. Ini semua yang mengatur siapa? Allah Ta'ala yang mengaturnya. Rabbul Alamin. Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbul Alamin. Tuhan saya, Tuhan kalian, dan Tuhan semesta alam. Ini semua ada yang ngatur ini, tanda-tanda kebesaran Allah semua ini, subhanallah. Jadi seorang muslim mikirkan seperti ini. Bukan cuma jalan-jalan, habis waktu senang-senang sama keluarganya, akan tapi tidak ada bertambah keimanannya, tidak seperti itu. Ya, kita bagaimana agar kita rekreasi seperti ini, bertambah keimanan kita. Lihat subhanallah, ya, laut yang luas sekali. Dalam hadis, ya, Rasulullah SAW pernah mencelupkan tangannya ke dalam samudra, dalam lautan, dicelupkan, diangkat, kemudian adalah tetesan air. Tetesan air ini, kata Nabi SAW, inilah dunia yang kalian berebut mendapatkannya. Adapun lautan yang luas ini adalah akhirat. Subhanallah. Kita lihat luas sekali. Ambil air, ambil tangan, masukkan ke dalam air, tetes. Ini dunia yang kecil sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan kita pasti akan menjalani kehidupan akhirat tersebut. Ya, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian tadi dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ya, tentang langit, tentang bumi, perpindahan siang dan malam. Kemudian Allah Ta'ala katakan apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan bagi Allah Ta'ala. Dia sekutukan Allah Ta'ala. Kita lihat terjadi. Allah jelaskan ini semua ciptaan Allah. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Ya, Allah yang menciptakan gunung-gunung. Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menjadikan bumi setelah mati hidup kembali, diturunkan air. Ya, Allah semua yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Tapi Allah Ta'ala katakan, di antara makhluk-makhluk Allah, di antara manusia, ternyata ada yang apa? Yang mengambil tandingan bagi Allah Ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur hidup dan mati mereka, tapi mereka malah menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka cintai sesembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala.
banyak mengambil tandingan bagi selain Allah, mengambil tandingan selain Allah Taala. Ya, ini kesyirikan, dosa besar yang paling besar, jangan sampai. Ya, makanya diingatkan oleh Allah pertama kali. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman besar sekali cinta mereka kepada Allah Taala. Ya, walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Seandainya mereka melihat nanti apa yang akan mereka dapatkan tentang bagaimana ya siksa yang menanti mereka dan bagaimana kekuatan hanya milik Allah Taala. Kemudian Allah Ta'ala kata, Annallaha syadidul azab. Dan ingat, Allah itu syadidul azab. Allah itu keras sekali siksanya. Ya, banyak orang yang meremehkan. Mereka berharap rahmat Allah. Naam, sahih. Harus mengharap rahmat Allah Ta'ala. Tapi di sisi yang lain kita juga harus takut dengan Allah. Jadi ada dua. Antara harap dan takut ini harus seimbang. Ya, maka di sini ya mudah-mudahan dengan kita melakukan kegiatan ini, tamasya seperti sekarang ini, kita rekreasi keluarga, ya, kita kumpul di sini, dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Taala, bukan kita pulang bawa dosa, bukan, tapi mudah-mudahan pulangnya kita membawa pahala di sisi Allah Taala, kita dapat mempererat hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan, kekeluargaan kita, jadi makin kokoh lagi, makin kompak, memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim, kemudian ditambah lagi hubungan silaturahim, subhanallah, besar pahalanya. Makanya kita relakan jauh-jauh datang dari Pontianak, tinggalkan kerjaan, banyak urusan di Pontianak gitu kan, kita tinggalkan untuk apa? Karena Allah Taala, karena Allah perintahkan. Nah, di sini kita juga jalankan perintah Allah Taala, jaga aturan-aturan Allah. Kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, lihat bagaimana matahari terbit, tenggelam, subhanallah, gunung, lautan, ombak-ombak yang silih berganti, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik, ya, bertambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, bukan malah sebaliknya pulang membawa dosa. Akhirnya apa? Udah capek-capek ibadah bulan Ramadan, udah capek-capek kita membangun iman, kemudian dihancurkan ya pada saat Lebaran, ya wa iyazubillah. Jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan iman dapat terus kita tingkatkan, kita jaga. Nah, dengan tamasyanya kita kumpul ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, mempererat ukhuwah dan mendapat pahala dari sisi Allah Ta'ala. Ini saja ya nasihat yang dapat Anda sampaikan untuk diri Anda pribadi dan kepada antum dan antum semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.